Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas alur cerita dan hal baru yang terungkap di manga Tokyo Revengers chapter 218. Mulai dari perbedaan tujuan Senju dan Takeomi, Takemichi yang resmi masuk ke Brahman, dan makin dekatnya kematian Senju. Mari kita mulai dengan alur cerita chapter 218 dahulu. Chapter 218 diawali dengan scene transaksi. Saat itu ada seorang bos yang ingin menggunakan jasa Brahman untuk melindungi perusahaannya. Karena para saingan di industri tersebut sudah menggunakan gangster untuk melindungi perusahaan mereka. Bos itu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan perusahaan atau keluarganya. Makanya dia meminta bantuan Brahman untuk mendukung perusahaannya. Senju mengiyakan permintaan bos tersebut karena tidak ada pilihan lain. Bos itu pun sangat senang ketika Senju menyetujuinya. Katanya perusahaannya bisa 100 kali lebih kuat kalau dapat dukungan dari Brahman. Senju yang merasa Brahman dimanfaatkan langsung membentak bos tersebut dan bilang, "Kau melibatkan warga sipil untuk kegiatan prostitusi. Sudah sepantasnya kau mendapatkan itu. Kau memanen apa yang kau tanam." Lalu sang bos tersebut langsung bilang permisi sambil ketakutan dan pergi. Akashi Takeomi yang melihat Senju membentak pelanggan cuma bisa menghela nafas dan langsung menasihati Senju. Senju sebenarnya tahu kalau Brahman tidak akan bisa menjalankan bisnis dengan benar-benar bersih. Tapi Senju juga merasa kesal karena harus menggunakan Brahman untuk melindungi sampah seperti bos yang tadi, bos sampah. Takeomi kembali menasehati Senju dan bilang begini, "Perbedaan antara bocah dan orang dewasa adalah orang dewasa bisa membuang perasaan mereka. Kalau Maiki pasti bisa membuang perasaan tersebut." Panel selanjutnya dilanjut ketika Takemichi ingin menghadiri rapat Brahman bersama Draken. Awalnya Takemichi merasa biasa aja dengan gedung yang dia masuki. Sampai akhirnya Takemichi sadar kalau gedung yang dia masuki bukanlah gedung biasa. Karena ada CCTV dan bahkan pintu dengan password. Seperti sebuah perkumpulan rahasia. Setelah Takemichi masuk ke dalam, dia langsung disambut dengan dua orang yang sedang bertarung. Takemichi kaget dan menanyakan tentang ini kepada Draken. Draken menjawab gini, "Ini adalah B1, ring pertempuran bawah tanah Brahman." Lalu Takemichi lanjut bertanya soal pertemuan Brahman yang akan dilakukan hari ini. Draken lanjut menerangkan pada Takemichi, "Pertarungan ini dilakukan tiap malam. Orang-orang kaya menonton mereka bertarung dari layar monitor dan berjudi. Dengan pendapatan dari B1 ini, mereka membentuk sebuah geng yang kuat, dan geng itu adalah Brahman." Saat Draken menjelaskan situasi, tiba-tiba Senju muncul dan bilang, "Cukup, matikan kameranya. Pertempuran hari ini berakhir." Draken bilang pada Takemichi. "Pimpinan dari geng yang kuat ini adalah..." Lalu semua anggota meneriakkan nama Senju, Senju, Senju dengan keras. Senju membuka rapat dan memberikan pengumuman. Kurang lebih gini kata Senju. "Rapat Brahman kita mulai. Aku akan memperkenalkan anggota baru. Maju ke depan, Hanagaki Takemichi. Dia adalah aktor penting dari pertempuran 3 Agustus, Halloween berdarah, konflik Natal, dan juga insiden Kanto. Mantan ketua divisi 1 Tokyo Manji Gang yang melegenda, dan juga penerus terakhir Black Dragon. Pakai ini Hanagaki, mulai sekarang ini adalah seragammu. Selamat datang di Brahman, Hanagaki Takemichi." Takemichi pun langsung memakai seragam Brahman. Lalu Senju melanjutkan pengumumannya. Kalau seminggu setelah rapat ini, tepatnya tanggal 14 Juli, Brahman akan melawan Kanto Manjigeng dan juga Rokuhara Tandai. Pertempuran 3 dewa dimulai. Draken cuma diam mendengar kata-kata Senju. Panel selanjutnya adalah ketika Takemichi melamun di kamarnya, sambil memikirkan soal Senju. Soalnya Senju yang dia kenal ada 2 sosok. Pertama, sosok imut yang saat belanja bersama dia di Harajuku. Yang kedua adalah sosok pemimpin Brahman yang sangat garang.
manakah sosok asli Senju. Saat sedang mikir, tiba-tiba ada yang melempar batu ke jendela kamar Takemichi. Ternyata di luar sudah ada Senju. Yang lebih mengejutkannya lagi, Senju mengajak Takemichi kencan. Chapter 218 pun selesai. Mari kita bahas secara singkat tentang chapter kali ini. Aku menangkap beberapa poin. Pertama, petunjuk soal Brahman akhirnya mulai terungkap, bahwa sebenarnya Brahman bukanlah geng berandalan biasa, tapi ada semacam bisnis kotor di belakangnya. Ini sama seperti yang dikatakan Inui di chapter 215. Inui berkata begini, Aku mendengar rumor soal Brahman. Mereka sebenarnya lebih mirip Yakuza daripada geng berandalan. Ternyata benar, Brahman adalah organisasi yang dijalankan oleh para orang dewasa dan mendukung beberapa kegiatan di dunia gelap, mirip seperti Yakuza. Poin kedua adalah perbedaan pandangan antara Senju dan Akashi Takeomi. Bisa dilihat dari percakapan mereka berdua. Sebenarnya Senju tidak ingin Brahman menjadi organisasi kriminal, sedangkan Akashi ingin melakukan bisnis gelap dengan Brahman. Lalu yang lebih aneh, tiba-tiba saja Akashi menyebut nama Maiki. Ini membuatku lebih yakin kalau sebenarnya Akashi mengincar Maiki yang sedang jatuh dalam kegelapan, lalu memanfaatkannya untuk membentuk Bonten. Buat kamu yang tertarik dengan misteri soal Akashi, Senju, Brahman, dan Bonten, bisa tonton videoku yang bahas hal-hal tersebut. Linknya aku taruh di deskripsi. Poin ketiga, sebenarnya Draken tidak terlalu suka dengan cara main Brahman. Terbukti dengan diamnya Draken ketika mendengar instruksi Senju saat rapat. Satu-satunya alasan Draken gabung dengan Brahman adalah karena ingin menyelamatkan Maiki yang sedang dikuasai kegelapan. Poin terakhir yang kutangkap adalah waktu kematian Senju sudah dekat. Di akhir chapter, Senju tiba-tiba saja mengajak Takemichi untuk kencan. Menurutku, vision yang dilihat Takemichi di manga chapter 216 akan terjadi saat kencan tersebut. Penjelasan dan fakta lebih detailnya bisa cek videoku tentang misteri kematian Senju. Kurang lebih 4 poin itu aja yang pengen ku bahas dari chapter kali ini. Kalau kamu menemukan hal-hal lain di chapter kali ini, bisa komen di bawah. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.